Selamat bergabung kembali bagi teman-teman sekalian di channel Basic English with Rifki. Kali ini kita akan mempelajari materi grammar yang ketiga, yaitu abstract dan juga concrete nouns. Saya akan memulainya dengan penjelasan mengenai abstract nouns. Abstract nouns mengacu pada kata benda yang tidak dapat dideteksi atau diidentifikasi oleh panca indera kita. Dalam bahasa Inggris, panca indera disebut senses dan terdiri dari sight, yang berhubungan dengan mata atau penglihatan, hearing yang berhubungan dengan telinga atau pendengaran, smell yang berhubungan dengan hidung atau penciuman, taste yang berhubungan dengan lidah atau pengecapan atau juga perasa, dan yang kelima touch yang berhubungan dengan kulit atau sentuhan. Pada intinya, abstract nouns mengacu pada kata benda yang tidak berwujud. Kata benda seperti ini biasanya berhubungan dengan suatu konsep, gagasan atau pemikiran, karakter, perasaan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu tentu tidak bisa kita sentuh atau lihat dengan mata kita karena memang tidak berwujud. Misalnya kata benda anger atau kemarahan. Kita bisa saja lihat seseorang yang sedang marah, tapi kata benda anger itu sendiri tidak bisa kita lihat atau ukur. Sebagaimana kata benda a car atau a sandwich, yang bisa kita lihat dengan mata kita atau bisa kita kecap dengan lidah kita. Di bawah ini adalah beberapa contoh dari abstract nouns: happiness, sadness, love, hate, conversation, excitement, anger, honesty, skill, beauty, doubt, bitterness, pain, misery, success, dan sebagainya. Sekarang kita ke penggunaan dalam kalimat. Saya akan mulai dengan kata benda abstrak atau abstract noun happiness. Do you think money can bring happiness? Menurutmu uang bisa bawa kebahagiaan? Don't be sad, you will find your true love someday. Jangan bersedih, suatu saat kamu akan menemukan cinta sejatimu. I had a short conversation with her at the bus stop this morning. Saya bercakap-cakap sebentar bersamanya di perhentian bis pagi ini. I need to improve my English skills. Saya perlu meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Success doesn't come overnight. Kesuksesan tidak datang begitu saja. I have no doubts about her honesty. Saya tidak punya keraguan dengan kejujurannya. Let all bitterness and anger be put away from you. Biarlah segala kepahitan dan kemarahan dibuang jauh darimu. If you still feel the pain, you should see the doctor. Kalau kamu masih merasakan sakitnya, kamu harus ke dokter. See the doctor artinya memeriksakan diri ke dokter. I have so much hate for him. Saya sangat membencinya. Bisa juga kata hate di sini diganti jadi verb. I hate him so much. Kata hate di sini menjadi kata kerja, bukan kata benda. Sekarang lanjut ke pembahasan tentang concrete nouns. Concrete nouns mengacu pada kata benda yang bisa diidentifikasi oleh panca indera kita. Jadi ini kebalikannya dari abstract nouns. Dengan ini, apapun yang termasuk ke dalam concrete nouns bisa kita lihat, dengar, sentuh, atau sesuatu yang bisa diukur dan sebagainya. Misalnya, mungkin kita melihat seseorang di sekitar kita, a father, a mother, a child, a sister, a teacher, a doctor. Mungkin kita sedang melihat hewan seperti a cat, a dog, a bird, a fish, atau benda di sekitar kita, misalnya a table, a chair, a glass, a hammer, dan sebagainya. Di bawah ini adalah beberapa contoh dari concrete nouns: chair, water, book, milk, butter, bread, apple, box, bag, river, lake, phone, light, table, wind, mother, father, sea, dan sebagainya. Sekarang kita ke contoh-contoh kalimatnya. There are 6 chairs in that room. Ada 6 kursi di ruangan itu. Where's my phone? I just put it on this table. Di mana ponsel saya? Barusan saya taruh di meja. Fill the bottle with hot water. Isi botol ini dengan air panas.
Can you help me lift the box upstairs? Bisa bantu saya angkat kotak ini ke atas? There's no milk in the fridge. Tidak ada susu yang tersisa di lemari es. Is your mother at home? Apa ibumu ada di rumah? I can see the river from my house. Saya bisa lihat sungainya dari rumah saya. Please turn on the light. Tolong nyalakan lampunya. Atau bisa juga please turn the light on. Ini merupakan phrasal verb. Penggunaan phrasal verbs juga akan ada di playlist channel ini. Nanti akan saya bagikan materinya. A strong wind is blowing from the sea. Angin kencang bertiup dari laut. The wind is getting stronger. Anginnya semakin kencang. Kedua contoh terakhir ini adalah kata benda yang tidak bisa kita lihat. Tetapi karena angin masih bisa kita rasakan melalui kulit, artinya masuk ke indera yang berhubungan dengan touch atau sentuhan. Dan ini tetap saja masuk ke dalam kategori concrete nouns. Sekarang kita masuk ke exercise atau soal latihan. Teman-teman akan diberi beberapa detik untuk menentukan pilihan, apakah kata benda yang dimaksud atau yang ditanyakan masuk ke abstract noun atau concrete noun. Pertanyaan pertama, may peace be upon you and your family. Dalam kalimat ini, kata peace digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah an abstract noun. I want to save up for a new phone. Dalam kalimat ini, kata phone digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah a concrete noun. He filled his cup with hot water. Dalam kalimat ini, kata water digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah a concrete noun. He is a man of integrity. Di sini, kata integrity digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah an abstract noun. Success is my right. Di sini success digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah an abstract noun. The candle hasn't burned yet. Dalam kalimat ini kata candle digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah a concrete noun. Candle kan itu lilin, jadi bisa kita lihat. Are you an only child? Dalam kalimat ini, kata child digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah a concrete noun. He is honored for his loyalty. Dalam kalimat ini, kata loyalty digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah an abstract noun. Soal nomor 9. My bag has been stolen. Dalam kalimat ini kata bag digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah a concrete noun. Soal terakhir nomor 10. In all honesty, you are not the only one I love. Dalam kalimat ini, kata honesty digunakan sebagai an abstract noun atau a concrete noun. Jawabannya adalah an abstract noun. Honesty itu bermakna kejujuran. Silakan teman-teman bandingkan dengan jawaban yang teman-teman pilih dalam exercise ini. Jangan lupa tinggalkan komentar bagi teman-teman yang punya pertanyaan. Nanti kita akan bertemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Thank you.